Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya di setiap hari Kamis, maka akan hadir saya Yunus Hendry atau rekan saya Aditya Nugraha untuk menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit teman-teman, menghadirkan informasi-informasi dan juga peraturan penting terkait dengan Taiwan teman-teman ya. Dan juga untuk pertama-tama tentunya saya akan melaporkan, yaitu adalah sebuah pemberitaan yang cukup miris teman-teman ya, yaitu adalah tentang perkelahian yang terjadi nih teman-teman, yaitu tepatnya di pekan lalu teman-teman ya. Dan ini juga sudah menjadi sebuah perhatian yang sangat luas teman-teman, apalagi kita tahu ya, kalau memang yang namanya perkelahian itu tidaklah dibenarkan dimanapun teman-teman ya, baik itu mungkin di Taiwan maupun di Indonesia, jangan yang namanya adalah melancarkan kekerasan. Nah, ketika kita berada dalam posisi yang tidak baik seperti itu ya, Anda bisa melaporkan hal tersebut dengan mengumpulkan bukti kepada pihak yang berwenang teman-teman. Disebutkan ya, keributan yang melibatkan sejumlah pekerja migran asal Indonesia ini terjadi pada tanggal 14 Juni, tepatnya hari Minggu kemarin, sekitar pukul 4 sore di area tunggu bus lantai 1 stasiun Taichung. Dan juga kejadian tersebut ya, diduga dipicu oleh pertengkaran saat para pihak berada di bawah pengaruh alkohol. Dan setelah menerima laporan dari warga setempat terkait adanya perkelahian yang melibatkan beberapa orang di lokasi, maka pihak kepolisian pun ini segera bergegas mengerahkan sebanyak 18 personel ke lokasi kejadian guna melakukan penanganan. Dan ketika petugas tiba, ini kerumunan dan pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan ini sudah membubarkan diri. Dan ketika melakukan penyelidikan awal, ini polisi memastikan jika insiden kemarin tersebut melibatkan PMI yang terlibat cekcok setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang kemudian berujung pada aksi saling serang secara fisik. Dan polisi kemudian melakukan penelusuran dan berhasil ya membawa 4 orang yang diduga terlibat, termasuk seorang pria berinisial F dengan usia 29 tahun yang diduga menjadi pelaku utama untuk ke kantor polisi dan dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk mengungkap kronologi lengkap kejadian, maka pihak kepolisian dari distrik ketiga Taichung saat ini tengah memperluas penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV baik di dalam maupun di sekitar stasiun. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah masih ada ini ya pihak lain yang turut terlibat dalam perkelahian kemarin. Dan setelah proses pemeriksaan selesai, kasus ini akan diserahkan ke Kejaksaan Distrik Taichung untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para pelaku ini ya dapat dijerat dengan tuduhan terlibat dalam perkelahian dan kelompok berdasarkan hukum pidana di Taiwan. Dan terakhir, polisi juga mengimbau kepada masyarakat supaya dapat mengkonsumsi alkohol secara bertanggung jawab dan tidak membiarkan emosi sesaat berujung pada tindakan kekerasan. Dan pihak berwenang menegaskan akan menindaklanjuti ya setiap aksi kekerasan maupun gangguan ketertiban umum sesuai dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Selain itu, patroli dan juga pengamanan di kawasan stasiun serta lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat tentunya akan terus ditingkatkan guna menjaga keamanan dan juga ketertiban publik teman-teman ya. Jadi memang ini merupakan sebuah kejadian maupun insiden yang tentunya sangat negatif teman-teman ya. Disebutkan ya, mereka yang berkelahi dan juga membuat keonaran apabila tertangkap akan dikenakan hukuman pidana penjara ini maksimal
selama 7,5 tahun dan kerumunan yang menyoraki ya juga tidak terhindar dari hukuman pidana penjara dan juga akan dikenakan denda maksimal $150.000 Taiwan. Iya, jadinya ini merupakan berita yang sangat negatif teman-teman. Tentunya kita nggak berharap ya ini akan terjadi terus-terusan gitu ya. Soalnya juga Yunus rasa masih ingat juga sekitar 2-3 tahun terakhir itu juga ada kasus perkelahian yang cukup besar ya. Kalau nggak salah di Changhua di kala itu melibatkan sebuah organisasi dari Indonesia begitu ya. Dan juga sampai ini membuat geger warga setempat teman-teman ya. Jadi ingat, janganlah kita ini melakukan perbuatan yang sangat mencoreng nama baik kita sendiri dan juga membawa nama negara teman-teman. Takutnya nanti ya kalau misalkan kejadian ini terus berulang dan banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi ya, pemerintah Taiwan mungkin saja ya bisa mempertimbangkan untuk menutup sementara ini mungkin kedatangan dari para pekerja migran dari Indonesia. Dan tentunya jika ini terjadi, tentunya ini akan merugikan kita semua dan juga merugikan teman-teman lainnya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan deh ya yang namanya itu berkelahi. Dan kita semua ini Yunus rasa ketika datang ke Taiwan adalah orang-orang yang sudah dewasa teman-teman. Apa yang disebut dengan dewasa itu? Dewasa adalah Anda bisa mengontrol emosi Anda. Jangan seperti anak kecil yang mungkin sedikit Anda nggak seneng langsung mau pukul-pukulan begitu ya. Ini bukan negara seperti hukum rimba teman-teman. Ini adalah Taiwan, jadi semua ini akan diproses secara hukum. Dan ketika Anda terlibat dalam perkelahian tersebut ya, ini juga Anda mau kabur pun sudah nggak bisa. Di Taiwan ini sendiri teman-teman, di mana-mana ada CCTV. Jadi polisi ini bisa untuk melacak ya siapa saja yang terlibat. Dan jangan sekali-sekali ya namanya itu mengadu domba lah, provokator lah ya. Jangan Anda lakukan di Taiwan dan juga jangan dilakukan dimanapun ya. Karena ini akan merugikan diri Anda sendiri dan juga merugikan lingkungan teman-teman ya. Apalagi juga di pekan-pekan kemarin ya juga ada berita yang katanya ada PMI yang melemparkan koper ke atas rel kereta lah, dan baru berselang beberapa minggu kemudian ya kita dihadirkan dengan berita yang sangat negatif. Jadi kalau bisa kita tahan diri, tahan emosi ya, jangan lakukan hal-hal yang negatif karena ujung-ujungnya rugi kita sendiri teman-teman ya. Apalagi di Taiwan ini hukum dan peraturan itu tentunya akan ditegaskan ya. Jangan Anda pikir aku kan orang asing ya udah aku dipulangkan saja gitu ya. Aku ya udah bodo amat ya. Jangan seperti itu teman-teman. Karena Anda ini sebelum Anda dideportasi pulang, Anda itu harus menjalani dulu hukuman di Taiwan teman-teman ya. Dan hukuman di Taiwan ini Anda tahu ya, selain Anda juga harus dipenjara, yang kedua juga harus plus dengan denda teman-teman. Jadi ada dua ya. Jadi satu dipenjara, kedua juga dengan denda. Nah ini semua harus Anda lakukan, Anda selesaikan ya. Anda baru bisa dideportasi pulang ke kampung halaman teman-teman. Nah ketika Anda pulang ke kampung halaman, tentunya ini akan mencoreng nama Anda sendiri. Nah ketika Anda mungkin ingin terbang kembali ke Taiwan, nah ini juga tentunya sudah di blacklist. Nah ketika Anda mungkin ingin terbang ke negara lain, ya mungkin saja negara tersebut juga bisa melihat ya dari rekor Anda, dari rekaman jejak Anda pernah melakukan tindakan kriminal di negara lain. Tentunya ini juga akan membuat ya majikan Anda berikutnya ini akan lebih berhati-hati untuk merekrut Anda sebagai pekerja mereka teman-teman. Jadi kalau bisa ya, jangan deh yang namanya kita berkelahi ya, apalagi sok jago-jagoan ya. Ini bukan bukan kawasan untuk jago-jagoan ya teman-teman ya. Di Taiwan ini kita semua punya tujuan yang sama. Kita mau kerja, menghasilkan uang, membantu keluarga di kampung seperti itu ya. Jangan yang namanya itu Anda ini minum alkohol ya. Memang di tahun ini memang boleh kita namanya menengguk minuman alkohol. Itu sah-sah saja ya ketika Anda sudah berumur di atas yang telah dianjurkan. Tetapi ketika Anda telah meminum minuman tersebut ya, jangan sampai ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang Yunus katakan bodoh ini teman-teman ya. Yang emosi sesaat ya, Anda mungkin gak senang atau nggak gimana, Anda pukul orang lain. Nah ketika hal ini terjadi teman-teman, nah Anda akan bersinggungan dengan hukum. Dan tolonglah teman-teman ya, janganlah yang namanya itu berbuat hal-hal negatif, karena hal itu akan merusak citra nama kita di Taiwan teman-teman ya. Apalagi beberapa belakangan ini ya, sepertinya nama Indonesia ini semakin disebut teman-teman ya. Tentunya dengan sebutan yang cukup tidak positif teman-teman. Jadi jangan lagi ya tambah beberapa berita, beberapa insiden yang sangat-sangat miris ya. Anda ingatlah, Anda di Taiwan ini hanya numpang. Jadi jangan numpang ketika Anda udah numpang begitu
gitu ya. Anda diberikan tempat tinggal, dikasih pekerjaan yang layak, digaji, terus Anda malah merusak tempat tersebut ya. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dan juga bukan perbuatan orang dewasa sebagaimana mestinya. Oke, dan untuk info berikutnya akan saya bagikan yaitu adalah mengenai kursus pelatihan bagi pekerja migran Kota Taipei ini berbahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan serta TOCFL berbicara tingkat dasar dan lanjutan teman-teman ya. Jadi ada 4 ini ya kursus berbahasa dari Kota Taipei teman-teman. Yang pertama adalah untuk kursus bahasa Mandarin. Yang kedua adalah kursus bahasa Taiwanese. Yang ketiga adalah TOCFL berbicara tingkat dasar maupun untuk level A speaking, dan juga ada TOCFL berbicara tingkat lanjutan yaitu level A speaking advanced course teman-teman ya. Dan ini semua adalah gratis teman-teman. Anda bisa mendaftar ini semenjak 1 Juni kemarin hingga 10 Juli dan tentunya pendaftaran ini akan ditutup ya lebih awal jika kuota penuh teman-teman ya. Ini merupakan sebuah tawaran yang cukup positif ya yang bisa Anda gunakan yang bagi Anda nih terutama bagi Anda yang ingin mendaftar untuk sebagai PTTM ya. Ini juga adalah merupakan sebuah pintu yang sangat baik sekali dan jangan sampai Anda lewatkan ya. Bagaimana untuk mendaftarnya? Yang pertama Anda bisa menautkan akun Line Anda dengan 1955. Di sana itu nanti ada menu untuk mendaftar program khusus pelatihan berbahasa Mandarin dari Kota Taipei ini teman-teman ya. Kita lihat pemerintah Taiwan sudah sangat baik sekali memberikan kita banyak sekali peluang ya, dan juga setiap tahun itu ya pemerintah ini selalu menghadirkan beberapa ketentuan baru yang mana ini bisa untuk memberikan sedikit manfaat dari pekerja migran teman-teman ya. Yunus ingat banget itu dulu ya di tahun sekitar tahun 2000 awal itu ya, kondisi pekerja migran itu mungkin tidak sebaik sekarang ya. Di Taiwan ini Yunus lihat juga sudah sangat baik sekali. Pemerintah juga setiap kali ini ya mensosialisasikan kepada warga-warga di Taiwan ya untuk bersikap lebih ramah ya, terutama bagi mereka yang datang dari negara-negara asing yang untuk bekerja di Taiwan ya. Seperti misalkan ketika liburan Idul Fitri ya diminta majikan untuk bisa memberikan liburan waktu senggang kepada para pekerjanya untuk bisa melakukan ibadah mereka. Dan juga kalau Anda tahu ya di Taiwan ini yang namanya agama itu bukanlah hal yang terutama teman-teman ya. Berbeda dengan Indonesia ya, kalau di Taiwan ini agama itu kan urusan pribadi ya. Jadi Anda mau kerja, Anda mau sembahyang, ya itu nggak ada hubungannya gitu loh ya. Anda majikan juga tidak berkewajiban memberikan waktu kita untuk sembahyang teman-teman ya. Baik itu agama Buddha, agama Taoisme ya, itu majikan itu nggak ada istilahnya itu aku mau libur deh hari ini soalnya aku hari ini sembahyang Dewi Kuan Im gitu ya, aku mau izin harusnya bos kasih gitu ya. Di Taiwan nggak ada teman-teman ya. Jadi meskipun agama kamu apapun itu adalah kewajiban kamu secara pribadi kepada Tuhanmu. Tetapi ketika bekerja di Taiwan ya berarti kewajiban kamu kepada majikan kamu seperti apa itu adalah hal yang terpisahkan teman-teman ya. Jadi memang di sini sendiri itu pemerintah Taiwan karena tahu ya di Indonesia itu sangat mengutamakan agama, makanya mereka juga terus ya bilang kepada majikan ketika mungkin ada hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha ya, itu kalau bisa berikanlah waktu kosong kepada para PMI mereka, PMA mereka untuk beribadah teman-teman ya. Dan juga nggak hanya di situ ya, pemerintah Taiwan juga sangat baik sekali, sangat ramah sekali pada pekerja migran. Misalkan dengan waktu batas kerja ya, kalau dulu itu mungkin hanya berapa tahun udah itu nggak boleh ke Taiwan lagi kan. Dan di Taiwan ini bahkan pemerintah juga terus ya merubah peraturan ya, mengubah revisi ketentuan seperti itu ya, untuk bisa membuat pekerja migran itu bisa bekerja lebih lama di Taiwan teman-teman ya. Kalau Anda bandingkan dengan negara-negara lain, Yunus rasa Taiwan ini sudah sangat-sangat baik sekali. Ya apalagi kalau Yunus lihat ya bagi para pekerja dari Indonesia, mereka itu biasanya akan memilih ke Taiwan lebih dulu. Soalnya juga untuk bisa ke Taiwan juga tidak sesulit ya ke Jepang maupun ke Korea Selatan seperti itu. Soalnya kalau ke Jepang itu mungkin Anda harus diwajibkan harus bisa dulu nih bahasa Jepang dengan level sekian gitu ya. Dan itu pun harus mengikuti seleksi pemerintah seperti itu. Sedangkan Taiwan nggak perlu ya. Anda bahkan bisa datang dengan bahasa yang sangat minim dan orang Taiwan pun juga oke-oke saja gitu ya menerima Anda dengan bahasa yang mungkin masih belum bisa, dan mereka mau gitu ya meluangkan waktu mereka untuk belajar mengajari Anda bahasa. Ya, ini juga merupakan Yunus rasa
bagi banyak perusahaan, banyak majikan tuh biasanya kalau mereka itu menerima karyawan ya kamu tuh udah harus siap gitu loh ya. Masa kamu bahasa aja nggak bisa ngomong gitu ya. Dan di Taiwan ini mereka tuh ngerti gitu loh. Oh kok ini dari Indonesia belum bisa bahasa, ya udah nggak apa-apa. Aku ajari dari awal. Ini kan sebenarnya apa ya? Istilahnya itu Taiwan itu rela gitu ya. Bisa menerima kita apa adanya. Bahkan bahasa nggak bisa ngomong pun mereka mau terima gitu teman-teman ya. Dan ini juga Yunus rasa ya ini apa ya? Ya itulah kebaikan Taiwan. Jadi ketika kita di Taiwan ya jangan sampai dia merusak ini semua. Apalagi ya namanya itu memudarkan ya kepercayaan warga Taiwan kepada kita semua. Jadi kalau bisa ya apalagi saat ini pemerintah Taiwan juga lagi menggencarkan yang namanya pekerja migran India ya. Jangan sampai PMI nanti ya itu bukan pekerja migran Indonesia tapi pekerja migran India. Kita yang tergantikan teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya. Ini juga nggak pengen deh melihat keadaan tersebut terjadi di Taiwan. Jadi kalau bisa kita terus ya membuat nama kita jadi baik ya, membuat citra kita selalu positif, kita orang yang ramah, kita orang yang rajin mau belajar teman-teman ya. Jangan sampai kita pudarkan ya hal-hal tersebut apalagi ya karena sikap segelintir orang. Baiklah, dan berikutnya adalah Yunus akan memberikan sedikit pengetahuan dan juga informasi mengenai menjaga dan juga menyelamatkan diri teman-teman. Yang pertama adalah data pribadi Anda ini harus Anda simpan dengan sebaik-baiknya. Segera mengingatkan kepada Anda ya kalau dokumen pribadi ini harus disimpan dengan baik dan juga jangan sembarangan memberikan data-data pribadi Anda kepada orang asing yang tidak Anda kenal. Selain itu, barang-barang berharga Anda juga harap disimpan dengan baik dan perhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama adalah jangan tanda tangan dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang tidak Anda mengerti ya. Ini misalnya apalagi surat hutang maupun surat pernyataan. Karena apa? Begitu Anda tanda tangan bilet giro yang tidak jelas maupun surat hutang ataupun dokumen lainnya, maka Anda harus bertanggung jawab membayarkan hutang-hutang tersebut secara hukum teman-teman ya. Ini merupakan jebakan Batman yang saat ini tuh banyak sekali ya dilancarkan oleh sindikat penipuan, mengingat ya itu kita ini kan kebanyakan buta terhadap bahasa Mandarin teman-teman. Jadi ketika ada orang-orang jahat yang mungkin ingin menggunakan peluang ini, mereka akan menyodorkan beberapa surat ya maupun beberapa kertas. Dia mungkin bilang, "Oh, kamu tanda tangan gini bla 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 bla." Tapi Anda nggak mengerti itu apa. Hati-hati teman-teman ya, ketika Anda tanda tangan hal tersebut, tentunya ini bisa membuat Anda ini terseret secara hukum di Taiwan teman-teman. Yang kedua adalah jangan berikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor maupun kartu ARC dan juga serta barang pribadi lainnya kepada orang lain. Karena apa? Begitu Anda berikan buku tabungan, stempel, ataupun kartu ATM kepada orang lain, maka uang di rekening Anda ini bisa diambil oleh orang lain. Yang ketiga adalah jangan sembarangan percaya atau mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank dan melakukan pengurusan pinjaman. Begitu Anda urus pinjaman bank, maka Anda harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang keempat adalah jangan biarkan majikan melakukan pemotongan biaya agensi dalam dan luar negeri dari gaji Anda ya. Anda dianjurkan untuk mengurus sendiri pembayaran biaya agensi dalam dan luar negeri untuk mencegah terjadinya perselisihan ataupun mengalami potongan tambahan. Ya teman-teman, jadi kalau ini Yunus rasa ya, ini adalah hal yang sangat sederhana sekali. Mungkin Anda bertanya-tanya, emang ada yang masih tertipu ya sampai saat ini? Ada teman-teman ya, dan juga banyak sekali ya. Bahkan juga Yunus ada melihat ya tipuan-tipuan seperti misalkan kayak tipuan percintaan lah, asmara seperti itu ya. Juga jangan Anda terjebak teman-teman ya. Jangan Anda percaya dengan kencan online ya. Kemudian dengan Anda yang baru Anda kenal 1 minggu gitu ya. Kemudian Anda mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh begitu. Ataupun Anda mengirimkan uang Anda. Ini adalah sebuah jebakan dan cerita-cerita ini tuh banyak sekali teman-teman yang terjadi dan juga masih terjadi hingga hari ini ya. Bahkan juga memakan biaya korban yang juga cukup banyak teman-teman. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bermanfaat bagi Anda dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara Info Kita. Sampai jumpa.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.